Halo teman-teman, selamat datang di Stockbit Academy. Saya Henrico dan di video kali ini kita bakal kenalan dan belajar bareng tentang sektor retail. Pada dasarnya, sektor retail merupakan sektor yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Sektor ini menjual produk mereka secara satuan atau eceran kepada kita konsumer retail. Bisnis retail sendiri merupakan ujung tombak dari distribusi dan pemasaran produk. Jadi, para produsen bisa fokus buat produksi dan ngembangin produk mereka, tanpa harus terganggu oleh penjualan secara eceran kepada konsumen akhir. Secara garis besar, terdapat dua kategori perusahaan retail. Yang pertama adalah emiten yang menjual kebutuhan primer, kayak Alfamart atau AMRT, Hypermart atau MPPA, dan lainnya. Kategori yang pertama ini disebut sebagai retail staples. Kategori yang kedua adalah perusahaan yang jual barang-barang sekunder dan tersier, atau yang dikenal dengan retail discretionary. Emiten retail discretionary ini adalah emiten yang biasa kita temuin pada pusat perbelanjaan atau mall yang ada di sekitar kita. Kemudian, berdasarkan jenis produk yang dijual, kita akan membagi emiten retail discretionary menjadi 4, yaitu emiten yang menjual fashion, kayak LPPF dan RALS, emiten yang menjual peralatan elektronik, kayak ERA, emiten yang bergerak di bidang lifestyle, kayak MAPI, dan yang terakhir, emiten yang menjual perlengkapan rumah tangga, kayak ACES. Nah, di modul ini, supaya kita bisa lebih spesifik dan nggak ngelebar kemana-mana, kita bakal fokus bahas emiten retail yang jual kebutuhan sekunder atau retail discretionary. Hal pertama yang bakal kita bahas adalah bisnis model dari emiten retail. Bisnis model emiten retail ini sebenarnya cukup simpel. Emiten ini melakukan penjualan dengan buka gerai di mall atau tempat yang cukup ramai dikunjungin sama calon pelanggan kayak kita. Skema penjualan yang dilakukan emiten retail juga dibagi menjadi dua, yaitu penjualan beli putus dan juga penjualan konsinyasi. Untuk penjualan beli putus, emiten retail membeli barang yang akan dijual, mencatatkan pada inventory, dan kemudian dijual kembali di harga yang lebih tinggi. Jadi, emiten retail mendapatkan untung dari selisih harga penjualan dan pembelian mereka. Simpelnya, pada penjualan beli putus, emiten retail mengatur sendiri pricing strategi mereka. Dengan begitu, margin profitabilitas dari emiten akan ikut naik dan turun seiring dengan perubahan harga yang dilakukan pada harga produk yang dijual oleh emiten. Margin pada penjualan beli putus cenderung lebih tinggi daripada penjualan konsinyasi. Tapi resiko operasionalnya juga jadi lebih tinggi karena emiten harus ngatur sendiri inventory mereka dan nanggung resiko kalau ngasih diskon dan nurunin margin kalau inventory tersebut nggak laku. Sementara itu, untuk penjualan konsinyasi, emiten retail mengadakan kerjasama dengan brand lain dan menerima bagi hasil dari brand yang menitipkan barang mereka untuk dijual di store emiten retail. Jadi, emiten retail menerima fixed margin berupa bagi hasil dari setiap penjualan brand. Dalam hal ini, margin dari emiten retail biasanya lebih kecil daripada ketika mereka melakukan penjualan beli putus. Tapi, dalam penjualan konsinyasi ini, resiko operasional akibat barang nggak laku lebih kecil karena inventory management diserahkan sepenuhnya kepada pihak brand. Jadi, walaupun barang nggak laku dan perlu didiskon, persentase komisi atau margin yang didapat emiten retail tetap sama. Nah, kita udah kenalan nih sama emiten di sektor retail, terutama retail discretionary. Sekarang pastinya kamu udah ada gambaran dong tentang sektor retail dan karakteristiknya secara garis besar. Di chapter selanjutnya, kita bakal belajar tentang faktor-faktor apa aja yang dapat menjadi pendorong kinerja emiten retail. See you di chapter selanjutnya ya!